Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Janganlah engkau menjadi musuh iblis tatkala di hadapan banyak orang, akan tapi ternyata engkau adalah sahabat dekat iblis tatkala engkau sedang bersendirian. Sungguh ujian hakiki adalah tatkala seorang dimudahkan untuk melakukan kemaksiatan, sarana untuk bermaksiat begitu mudah. Kemudian tidak ada seorang pun yang melihatnya. Jika seorang mendapati kondisi ini, sarana bermaksiat begitu mudah, sementara tidak ada seorang pun yang melihatnya, ketahuilah dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang lulus dalam ujian ini, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man khasyiyar rahmana bil ghaib", yaitu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala tidak ada yang melihatnya. Allah janjikan kepada orang seperti ini surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyiyar rahmana bil ghaib." Kemudian didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa dengan jarak yang tidak jauh dari mereka. Dan inilah janji yang telah Allah janjikan kepada mereka. Siapa orang bertakwa tersebut? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Man khasyiyar rahman", yaitu orang-orang yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghaib, tatkala tidak ada yang melihat mereka. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam ayat yang lain, ya, bahwasanya Allah memberikan janji surga kepada orang yang bertakwa atau takut kepada Allah tatkala sedang bersendirian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Sungguhnya orang yang takut akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bagi dia dua surga. Sebagian ahli tafsir mengatakan ini adalah seorang yang hendak melakukan kemaksiatan. Tatkala tidak ada orang yang melihatnya, tiba-tiba dia ingat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tinggalkan maksiat tersebut. Orang seperti ini dijanjikan dua surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya seorang tatkala sedang bersendirian, kemudian iblis datang, ya, mengajak dia untuk bermaksiat, hawa nafsunya menyuruh dia untuk melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia ingat bahwasanya segala perbuatannya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditampakkan pada hari kiamat kelak. Sebelum dia bermaksiat, ingatlah bahwasanya, ya, kulitnya, pendengarannya, kakinya, tangannya akan menjadi saksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan bisa bersembunyi dari persaksian pendengaran kalian, persaksian penglihatan kalian, persaksian kulit-kulit kalian. Naam, benar bahwasanya pendengaran, penglihatan, bahkan kulit akan menjadi saksi atas maksiat yang kita lakukan. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Maka pada hari tersebut, pada hari kiamat kelak, Allah akan mengunci mulut-mulut mereka. Kemudian, ya, tangan-tangan mereka akan berbicara, kaki-kaki mereka akan menjadi saksi atas maksiat yang mereka lakukan. Kemudian juga jangan lupa bahwasanya bumi akan menjadi saksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Kata Allah Subhanahu wa taala tatkala tiba hari kiamat kelak, tatkala bumi digoncang-gancingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala tentang bumi, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari tersebut bumi akan menyampaikan tentang kabar-kabarnya. Sebagian ahli tafsir mengatakan bumi akan menjadi saksi. Saksi bagi orang-orang yang bermaksiat di atas bumi, maka tanah tersebut, bumi tersebut akan menjadi saksi atas maksiat yang dia lakukan. Oleh karena dimanapun Anda melakukan kemaksiatan, dimanapun tempatnya, tidak seorang pun yang melihat, tapi bumi akan menjadi saksi. Kemudian siapa lagi yang akan menjadi saksi? Malaikat. Kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Kata Allah Subhanahu wa taala, para malaikat-malaikat yang mulia, yang mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Tidak ada satu perbuatan pun kecuali akan dicatat oleh malaikat. Kemudian apalagi yang menjadi saksi? Kitab catatan amal. Para malaikat mencatat amal perbuatan kita dalam kitab catatan amal. Bayangkan jika kemudian kita dihadirkan pada hari kiamat kelak.
Tatkala kita sedang bersendirian kemudian kita bermaksiat, maka akan datang banyak persaksian. Kulit menjadi saksi, tangan menjadi saksi, kaki menjadi saksi, kemudian bumi menjadi saksi, malaikat menjadi saksi, catatan amal menjadi saksi. Kemudian yang terakhir Allah yang akan menjadi saksi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang akan tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu. Coba kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Hampir setiap lembaran dalam Al-Quran menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, yang Maha mengetahui? Qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sungguhnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang tersembunyi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah Al-Khabir, yang Maha mengetahui yang masa depan, demikian juga Maha mengetahui apa yang terjadi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala As-Sami', yang Maha mendengar, tidak ada satu lafal pun kecuali Allah akan mendengarnya. Al-Basir, yang Maha melihat, tidak ada yang bisa menutupi seorang tatkala dia bermaksiat. Kamar yang dia gunakan sebagai pelindung untuk menutup mata-mata manusia, maka akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa asirru qaulakum aw ijharu bih, innahu alimun bidzati sudur." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka membisik-bisikan perkataan mereka ataukah mereka mengeraskan perkataan mereka, sungguhnya Allah mengetahui bukan hanya perkataan mereka. Kata Allah, alimun bidzati sudur, bahkan apa yang bergejolak di hati pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara detail Allah sebutkan, jangankan perkataan, jangankan perbuatan, lirikan mata. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui pengkhianatan, lirikan mata, wa ma tukhfi sudur, dan juga apa yang disembunyikan oleh hati manusia. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita ingat bahwasanya Rabb kita Maha mengetahui segala sesuatu, mengetahui lirikan pandangan kita, mengetahui pengkhianatan lirikan mata kita, apa yang kita lihat dari hal-hal yang haram. Tatkala kita melihat hal yang haram tersebut, sebelum kita mengedipkan mata kita, sebelum kita mengalihkan pandangan kita, semuanya sudah tercatat oleh malaikat. Semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun barang siapa yang tatkala bersendirian kemudian bisa menjadi musuh iblis, dia bukan hanya menjadi musuh iblis tatkala di hadapan banyak orang, ternyata tatkala bersendirian menjadi teman iblis. Namun dia menjadi musuh iblis kapan saja. Tatkala di hadapan banyak orang, tatkala dia bersendirian, dia meninggalkan hal-hal yang haram, maka dia akan mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghaib, tatkala bersendirian, lahum maghfirah, bagi mereka ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa ajrun kabir, dan mendapatkan ganjaran yang besar. Ingatlah tatkala Anda meninggalkan hal-hal yang haram meskipun tidak ada yang melihat, Anda akan mendapatkan ganjaran yang besar, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kuatkan diri Anda untuk tetap bermusuhan dengan iblis meskipun Anda sendirian. Akan tapi sebaliknya, jika ternyata Anda bermusuhan dengan iblis di hadapan banyak orang, Anda Masya Allah mengingkari kemungkaran, menunjukkan Anda benci dengan kemaksiatan, namun tatkala Anda bersendirian, tidak ada yang melihat, Anda justru menjadi sahabat iblis, bahkan sahabat dekat iblis. Anda biarkan mata Anda melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda biarkan mata Anda melihat sebebas-bebasnya. Maka kita khawatir Anda termasuk orang-orang yang telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsali jibali tihamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan mengetahui kaum-kaum dari umatku yang akan datang pada hari kiamat kelak dengan membawa ganjaran pahala sebesar gunung-gunung Tihama. Bayangkan dia punya pahala begitu besar, sebesar gunung-gunung Tihama. Namun kata Nabi SAW, fayaj'alahu Allahu haba'an manthura. Allah jadikan pahala yang besar gunung-gunung tersebut hancur seperti debu bertebaran yang tidak ada nilainya. Siapa mereka? Kata Nabi SAW, hum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Mereka adalah kaum yang tatkala mereka bersendirian, ya, dihadapkan dengan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka langgar keharaman-keharaman tersebut. Mereka melakukan keharaman-keharaman tersebut. Oleh karenanya ikhwani, ya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuatkan iman, yakinlah bahwasanya Allah Maha melihat apa yang kita lakukan, dan Allah akan berikan ganjaran yang besar tatkala kita bisa selamat dari godaan syaitan, dari godaan hawa nafsu kita tatkala kita sendirian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita, mengukuhkan iman kita, dan
bisa menjauhkan kita dari kemaksiatan kepada Allah tatkala kita bersendirian. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.